Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sejarah kontemporer dunia. Dalam materi ini kita akan berbicara tentang berbagai macam peristiwa yang secara waktu itu masih belum terlalu lama dari hari ini. Sehingga peristiwa tersebut dimasukkan ke dalam istilahnya sejarah kontemporer. Kontemporer itu artinya kekinian atau modern, di mana jejak-jejak peristiwanya itu masih bisa dilihat dengan jelas sampai hari ini. Kemudian pengaruh-pengaruhnya masih bisa terasa sampai hari ini. Ya. Itu kita akan berbicara tentang misalkan peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan. Kemudian kita akan berbicara tentang runtuhnya politik apartheid, kemudian tentang runtuhnya Uni Soviet, runtuhnya Cekoslovakia, Yugoslavia, kemudian bersatunya Jerman. Semua peristiwa itu terjadi hampir berbarengan kecuali yang tadi sejarah Vietnam Selatan, runtuhnya Cekoslovakia, kemudian Jerman Timur yang kemudian bergabung lagi dengan Jerman Barat, kemudian bubarnya Yugoslavia, bubarnya Uni Soviet, itu terjadi di sekitar 1991. Oke, itu yang akan kita bicarakan, dan pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan peristiwa yang pertama sekali, tadi sudah Bapak sebutkan di awal, yaitu tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Kita sudah tahu Vietnam itu adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dalam perjalanan sejarahnya itu pernah mengalami masa-masa kelam, di mana bangsa Vietnam itu pernah mengalami peristiwa perang saudara. Perang saudara itu terjadi kemudian melibatkan beberapa campur tangan pihak asing, negara luar selain Vietnam. Banyak pihak yang terlibat di situ, misalkan ada Amerika, ada Uni Soviet, ada Cina, ada Selandia Baru, ada Filipina, kemudian ada Australia juga terlibat. Peristiwa itu berlangsung sebanyak 2 kali. Pertama, peristiwa yang terjadi di sekitar tahun 1946 sampai 1954, dikenal kemudian dengan Perang Indo-Cina I, dan kemudian berlanjut di sekitar 1957 sampai 1975, dikenal dengan istilah Perang Indo-Cina II. Oke, untuk lebih jelasnya pada kesempatan kali ini Bapak akan tampilkan PowerPoint terkait tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Oke, Bapak coba tampilkan dulu. Oke, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sejarah kontemporer dunia. Yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Berikut adalah PowerPoint ringkasan materi sejarah kontemporer tentang ini adalah negara Vietnam. Kemudian ini adalah negara Uni Soviet. Ini adalah bendera Afrika Selatan. Dan ini adalah bendera Yugoslavia. Ini Cekoslovakia. Dan yang terakhir adalah bendera Jerman. Hari ini kita akan berbicara tentang bendera ini, Vietnam Selatan. Oke, kita lanjut. Berikut adalah tentang tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pertemuan kali ini, yaitu adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, metode diskusi, dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menguraikan akar penyebab terjadinya perang Vietnam, memperbandingkan alasan campur tangan negara asing dalam perang Vietnam, merinci dampak perang dan runtuhnya Vietnam Selatan,
secara berkelompok dengan penuh rasa tanggung jawab dan kerjasama. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada saat ini, pada pembelajaran saat ini. Oke, kita lanjut. Sekilas tentang Perang Vietnam. Berikut dapat tampilkan sedikit video tentang Perang Vietnam. Lima fakta tersembunyi tentang Perang Vietnam. Juga disebut Perang Indochina Kedua, adalah sebuah perang yang terjadi antara tahun 1957 dan 1975 di Vietnam. Dua kubu yang saling berperang adalah Vietnam Selatan dan Vietnam Utara, termasuk beberapa negara asing lainnya, khususnya Amerika. Di balik keterlibatan Amerika, ternyata tersimpan fakta tersembunyi loh Kak, tentang Perang Vietnam. Nah, seperti apa saja fakta tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya Kak, agar Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut 5 fakta tersembunyi tentang Perang Vietnam versi Sapi Betina. Oke, demikian sekilas tentang Perang Vietnam. Sebetulnya ini masih panjang, tapi saya potong, Bapak potong. Kalau kalian merasa tertarik dengan apa saja sebetulnya fakta yang tidak Amerika publikasikan, itu adalah tentang apa-apa saja, kalian bisa cari sendiri di YouTube, banyak ya. Itu sekilas tentang Perang Vietnam. Tadi dikatakan di dalam video bahwa Perang Vietnam itu mengundang campur tangan bangsa-bangsa asing, terutama adalah Amerika dan juga Uni Soviet, di mana kedua negara tersebut berdiri di pihak yang berbeda. Amerika berdiri di belakang Vietnam Selatan, Uni Soviet berdiri di belakangnya Vietnam Utara. Oke, kita lanjut saja dulu ke slide berikutnya, jatuhnya Vietnam Selatan. Ini adalah peta dari Vietnam sebelum seperti saat ini. Itu dulu Vietnam terbagi menjadi dua negara yang merdeka secara berdaulat. Di sebelah utara ada Vietnam Utara, ini yang warnanya merah. Kemudian di sebelah selatan itu ada Vietnam Selatan, South Vietnam. Ini adalah negara yang pada sekitar setelah Perang Dunia Kedua 1954, ketika perjanjian Jenewa disepakati antara Prancis dengan Vietnam Utara, bentuklah dua negara merdeka di Vietnam. Sekarang sudah tidak terpisah lagi, Vietnam sudah bersatu menjadi negara yang tidak terpisah, seperti itu. Ini adalah dua tokoh paling berperan di Vietnam Utara. Itu ada Ho Chi Minh, ini tokoh terkenal sekali di Vietnam, sampai-sampai namanya itu kemudian sekarang itu dijadikan sebagai nama kota di Vietnam, ada Ho Chi Minh City. Itu adalah sebagai bentuk penghargaan bangsa Vietnam terhadap tokoh ini ya, Ho Chi Minh. Dia adalah seorang nasionalis Vietnam. Kemudian di wilayah selatan itu dipimpin oleh Bao Dai. Bao Dai adalah presiden dari Vietnam Selatan. Banyak yang mengatakan bahwa Bao Dai ini adalah anteknya kolonialisme Prancis ya. Ini adalah tokoh yang sangat loyal dengan penjajahan Prancis di Vietnam. Prancis itu menjajah Vietnam sejak 1800-an, kemudian berakhir di sekitar 1940-an ketika Jepang berhasil menguasai Vietnam. Prancis pergi dari Vietnam, tapi setelah Jepang kalah di 1945, Prancis kembali lagi ke Vietnam dan ingin menjajah kembali Vietnam. Atas kedatangan Prancis itu, kemudian terutama ini Ho Chi Minh sangat menentang keras dan melakukan perlawanan kepada Prancis
pertempuran-pertempuran sering terjadi antara Prancis dengan Vietnam yang ingin menjajah kembali Vietnam. Ya, Prancis itu posisinya sama dengan Belanda. Kalau kita kaitkan dengan kasus Belanda dengan Indonesia, itu persis negara Eropa yang menjajah di negara Asia Tenggara, sempat terhenti oleh penjajahan Jepang, kemudian setelah Jepangnya kalah, kembali lagi ingin menjajah negara yang sebelumnya mereka jajah. Vietnam dijajah Prancis, ini kembali menjajah Prancis, sama dengan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia pada 1945. Oke, kita lanjut. Kronologi konflik di Vietnam. 1945 berakhir Perang Dunia Kedua, Vietnam merdeka dari Jepang. Kemudian Prancis kembali menjajah Vietnam, tapi mendapat perlawanan rakyat di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Di sini dikatakan Prancis kembali menjajah Vietnam, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa Prancis sempat pergi dulu karena dikalahkan oleh Jepang, kemudian balik lagi ke Vietnam. Oke, lanjut. 1953 ini ada terjadi pertempuran besar antara Vietnam Utara melawan Prancis di lembah Dien Bien Phu. Oke, ini kemudian dikenal dengan Perang Indo-Cina I. Indo-Cina itu adalah istilah yang menyebutkan untuk wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Prancis. Vietnam pernah dikuasai Prancis, kemudian Kamboja, Laos itu pernah dikuasai Prancis. Itu adalah wilayah Indo-Cina, ya. Indo-Cina itu sebutan untuk wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh penjajah Prancis. Oke, kita lanjut. Di 1954, Perang Vietnam versus Prancis berakhir dengan kekalahan Prancis. Dilanjutkan dengan upaya penyelesaian konflik dalam Perjanjian Jenewa dan menghasilkan kesepakatan dibaginya Vietnam menjadi dua negara merdeka, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ini sama seperti yang tadi di awal saya bilang, ya. Berdasarkan Perjanjian Jenewa, Vietnam kemudian terbagi menjadi dua, ada Vietnam Utara, ada Vietnam Selatan. Oke, kita lanjut. Pembagian Vietnam menjadi dua tidak lantas menyelesaikan konflik di wilayah tersebut, bahkan menyebabkan perang saudara dan melibatkan campur tangan negara lain. Campur tangan negara lain ini adalah seperti tadi Pak bilang, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Itu negara utama yang paling terlibat dalam perang tersebut. Hanya saja bedanya, kalau Amerika itu mereka secara langsung membantu Vietnam Selatan dengan mengirimkan pasukannya turun ke medan pertempuran. Sementara kalau Uni Soviet itu tidak menurunkan tentaranya ke medan pertempuran, mereka hanya membantu Vietnam Utara dalam persenjataan misalkan, kemudian dalam keuangan, memberikan pinjaman keuangan. Karena perang itu sangat mahal, butuh biaya, Uni Soviet membantu itu, ya. Tidak seperti Amerika menurunkan tentaranya untuk berperang melawan Vietnam Selatan. Oke, kita lanjut. Keterlibatan negara lain dalam konflik Vietnam Utara versus Vietnam Selatan. Uni Soviet ini ada Cina, kemudian di sini ada tanda panah yang saling beradu, ya. Itu artinya pada saat ini Uni Soviet dengan Cina itu sedang tidak baik hubungannya, karena ada perbedaan penafsiran, bukan penafsiran, ada perbedaan dalam penerapan sistem komunisme mereka. Cina sampai hari ini tuh komunis, sementara Uni Soviet kalau hari ini sudah tidak ada, ya. Nah, dulu pernah berseberangan sedikit antara Uni Soviet dengan Cina terkait dengan penerapan komunisme mereka. Kemudian ada anak panah di sini Vietnam Utara. Sekalipun Cina dengan Uni Soviet itu sedang tidak baik hubungannya, tapi mereka merasa perlu berada di belakang Vietnam Utara. Alasannya adalah karena Vietnam Selatan itu mendapat dukungan dari Amerika. Ada musuh bersama antara Cina dengan Uni Soviet.
yaitu Amerika Serikat. Kita tahu bahwa ideologi komunis yang diusung oleh Uni Soviet dan juga Cina itu sangat bertentangan dengan ideologi liberalis yang diusung oleh Amerika Serikat. Ya. Oke, kita lanjut. Kondisi politik Vietnam Selatan 1955. 1 Januari, Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada Vietnam Selatan. Kemudian 27 April terjadi pertempuran Saigon, yaitu antara pendukung Ngo Dien Diem, Perdana Menteri Vietnam Selatan, dengan pendukung Presiden pertama Vietnam Selatan, Bao Dai. Jadi di dalam kehidupan politik Vietnam Selatan, pada sekitar 1955 itu terjadi konflik di antara tokoh-tokoh penting di Vietnam Selatan. Oke, kemudian 23 Oktober melalui referendum Ngo Dien Diem berhasil menjadi presiden kedua Vietnam Selatan. Ngo Dien Diem kemudian itu menjadi presiden setelah mengalahkan Bao Dai, presiden sebelumnya. Otoritarianisme, nepotisme, tindakan represif terhadap umat Buddha dan pembersihan terhadap komunisme dijalankan di Vietnam Selatan. Setelah Ngo Dien Diem berhasil menjadi presiden, dia itu sifatnya otoritarianisme, itu maksudnya otoriter. Otoriter itu kalau misalkan menurut dia harus, ya harus, jangan ditentang. Tidak mengenal kata penolakan, itu otoriter. Nepotisme itu adalah sistem sosial budaya, sistem sistem kekeluargaan, kedekatan. Jika ada hubungan keluarga itu biasanya bisa menduduki sebuah pemerintahan, ya. Jika seorang berada di satu jabatan kemudian punya rekan atau saudara, maka bisa menarik, itu nepotisme, ya. Nepotisme. Tindakan represif terhadap umat Buddha pun dan pembersihan terhadap komunisme dijalankan di Vietnam Selatan. Ngo Dien Diem ini sangat anti komunis dan juga menekan umat Buddha di Vietnam, ya. 1963 terjadi kudeta terhadap Ngo Dien Diem oleh Panglima Angkatan Darat Vietnam Selatan, Duong Van Minh. Hal-hal yang dilakukan oleh Ngo Dien Diem tadi kemudian mendapatkan reaksi, katakanlah reaksi negatif dari rakyat Vietnam. Kemudian mereka melawannya, melakukan kudeta. Itu kudeta adalah penggulingan kekuasaan secara paksa dipimpin oleh Duong Van Minh, Panglima Angkatan Darat, militer, ya, militer. Tidak setuju dengan cara-cara pemerintahan Ngo Dien Diem. Kemudian masih di tahun yang sama, 1967, Dung Van Minh digantikan oleh Jenderal Nguyen Van Thi. Kemudian selama kurun waktu ini sering terjadi pergantian presiden di Vietnam Selatan. Berlangsungnya perang saudara di Vietnam 1957-1975. Oke, 1957-1975 itu adalah peristiwa perang saudara yang sangat besar, ya, sangat besar, banyak menimbulkan korban yang yang dikenal juga kemudian dengan istilahnya adalah Perang Indochina Kedua. Perang Indochina Kedua. Kalau Perang Indochina ke-1 itu adalah perang antara Vietnam Utara melawan Prancis. Nah, kalau ini Perang Indochina Kedua, Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan plus Amerika Serikat, ya. 1959 mulai masuknya gerilyawan Vietnam Utara ke Vietnam Selatan untuk membantu gerakan komunis Vietnam Selatan, Viet Cong, menjatuhkan Vietnam Selatan dari dalam. Jadi Viet Cong itu adalah agen rahasia, mungkinnya agen rahasia tentara Vietnam Utara itu yang berhasil menyusup ke Vietnam Selatan, menyamar seperti itu, kemudian mereka berusaha menjatuhkan Vietnam Selatan dari dalam. Viet Cong, pasukan Vietnam Utara. Itu kemudian 1964 pasukan Vietnam Utara menembak kapal pesiar Amerika Serikat dan dibalas Amerika Serikat dengan membom Vietnam Utara pada 1965. 1968
Amerika Serikat mengirimkan bantuan militer ke Vietnam Selatan sebanyak 500.000 pasukannya. Vietnam Selatan untuk membantu perjuangan Vietnam Selatan mengalahkan Vietnam Utara. Banyak sekali pasukan Amerika Serikat yang diturunkan di Vietnam Selatan. Ya, kita lanjut perang Indo-Cina II. Ini maksudnya tadi yang itu yang berlangsungnya perang 1957 sampai 1975. Kemudian 1969 diadakan negosiasi antara Amerika Serikat, Vietnam Utara, dan Vietnam Selatan di Paris. Negosiasi itu perundingan, duduk dalam satu meja, kemudian berbicara dengan baik-baik untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu negosiasi atau perundingan ya. 1972 kemudian ada peristiwa Amerika Serikat mulai menarik pasukannya dari Vietnam Selatan. Oke, perlu kita ketahui bahwa Amerika Serikat itu negara besar, negara yang sangat kuat. Sampai hari ini itu adalah negara superpower, pengaruhnya sangat besar sekali di dunia. Tapi dalam perang Vietnam mereka kalah telak oleh Vietnam Utara. Itu sangat memalukan sekali Amerika ya sebetulnya. Sangat memalukan sekali untuk Amerika karena mereka sebagai negara besar bisa dikalahkan oleh Vietnam yang notabene itu katakanlah negara Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara negara yang berkembang kebanyakan, tidak negara maju seperti mereka. Itu rasa rasa apa ya, rasa mungkin malu itu sering mereka tutupi dengan seringnya mereka mengeluarkan film-film yang berlatar belakang perang Vietnam. Mungkin kalian pernah menyaksikan atau menonton film Rambo, itu buatan Amerika. Perang tersebut dalam film tersebut berlatar belakang perang Vietnam. Rambo adalah seorang tokoh yang bisa mengalahkan sepasukan Vietcong Vietnam ya. Padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu. Yaitu Amerika Serikat yang akhirnya harus menarik pasukannya dari Vietnam Selatan karena mereka kalah perang di situ. 1973 penandatanganan gencatan senjata di Paris dan seluruh pasukan Amerika Serikat ditarik dari Vietnam Selatan. 1975 kemudian Vietnam Utara menyerang Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, dengan kekuatan penuh dan berhasil meruntuhkan Vietnam Selatan. 1975, ketika Vietnam Utara menyerang Saigon, itu Amerika sudah tidak ada, sehingga kekuatan Vietnam Selatan itu bisa kita pahami tidak sekuat seperti ketika Amerika masih membantunya, sehingga dengan mudah sekali Vietnam Utara itu bisa menguasai ibu kota Vietnam Selatan, Saigon, dan berhasilkan meruntuhkan Vietnam Selatan. Oke, itu mungkin materi yang bisa kita bisa Bapak sampaikan hari ini terkait sejarah kontemporer dunia, subbuku materi pertama tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang runtuhnya Uni Soviet dan juga runtuhnya politik apartheid di Afrika Selatan. Oke, untuk saat ini Bapak cukupkan sekian pertemuan kita. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.